Halo anak-anak ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA bersama Bu Mulia. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu kemarin mengenai klasifikasi. Di sini kita akan bahas pembagian klasifikasi menjadi klasifikasi 5 kingdom. Untuk mengingatkan anak-anak kembali, Ibu akan membahas lagi mengenai klasifikasi. Makhluk hidup karena saking banyaknya disusun berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Pengelompokan makhluk hidup inilah yang kita sebut dengan klasifikasi. Jadi klasifikasi adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimilikinya. Tujuannya adalah untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Jadi dengan klasifikasi kita lebih mudah nih mempelajari makhluk hidup. Sejarah dari sistem klasifikasi, jadi pada zaman dahulu ada seorang ahli bernama Aristoteles. Aristoteles ini membagi makhluk hidup itu menjadi dalam dua kelompok besar atau dua kingdom. Jadi makhluk hidup yang tidak bergerak aktif dan berfotosintesis itu dimasukkan ke dalam kingdom plantae. Plantae ini artinya kingdom tumbuhan. Sedangkan makhluk hidup yang bergerak aktif dan makan itu dimasukkan ke dalam kingdom animalia atau kingdom hewan. Tetapi seiring berjalannya waktu, klasifikasi makhluk hidup makin berkembang nih menjadi klasifikasi 5 kingdom. Di sini akan kita bahas. Yang pertama kita bahas dulu ciri-ciri makhluk hidup pada sistem ini supaya nanti kita lebih mudah nih mempelajari. Jadi, berdasarkan jumlah selnya, makhluk hidup itu dibagi menjadi dua jenis. Sel itu adalah bagian terkecil pada makhluk hidup yang menyusun pada tubuh kita. Jadi, ada makhluk hidup yang namanya itu uniseluler. Ini bacanya uni ya. Makhluk hidup yang tubuhnya hanya tersusun oleh satu sel. Maksudnya apa? Misalnya seperti ini. Ini adalah si bakteri. Bakteri tubuhnya ini adalah satu sel dan ini sudah menjadi satu tubuh pada bakteri. Contoh lainnya adalah seperti amuba. Amuba itu tubuhnya juga tersusun oleh satu sel saja yang menyusun tubuhnya. Dan yang kedua, ada yang namanya multiseluler. Jadi perbedaannya yang ini uni, yang ini multi. Kalau multi ini artinya banyak. Jadi makhluk hidup yang tubuhnya tersusun oleh lebih dari satu sel atau banyak sel nih. Ini contohnya kayak siapa? Bisa contohnya seperti kita manusia. Pada kita manusia, misalnya diambil saja bagian tangan kita, di situ sudah terdapat jutaan sel. Ada nanti sel darah kita, sel otot, sel saraf, sel tulang, dan lain-lain. Itu baru dari tangan, apalagi dari seluruh tubuh. Jadi kalau dihitung-hitung semuanya sel di tubuh kita bisa triliunan sel. Makanya kita masuknya multiseluler. Begitu juga hewan dan tumbuhan. Selanjutnya kita akan bahas nih, berdasarkan ada atau tidaknya membran inti pada sel, makhluk hidup itu dibagi dua. Jadi ada yang pertama namanya prokariotik dan yang kedua ini namanya eukariotik. Jadi bacanya nih eukariotik. Yang prokariotik itu adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel. Jadi pro ini arti katanya awal, jadi makhluk hidup yang sangat sederhana banget nih. Jadi dia tidak memiliki membran inti sel. Sedangkan untuk yang eukariotik, makhluk hidupnya itu memiliki membran inti sel. Coba anak-anak perhatikan gambarnya di sini. Ini adalah gambar sel prokariotik dan ini adalah gambar sel eukariotik. Perbedaannya, pada sel eukariotik mereka itu mempunyai membran inti. Jadi ini yang warna ungu ini intinya dan yang warna ungu agak gelap ini adalah membran intinya. Jadi dia ada membran inti, sedangkan untuk yang prokariot tidak ada. Apa yang tersusun di bagian inti? Di bagian inti ini terdapat DNA atau materi genetik yang membawa sifat makhluk hidup nih. Jadi pada si eukariotik dia memiliki membran inti, sedangkan prokariotik tidak memiliki membran inti sel.
Oke, kita akan bahas anggota kingdom yang pertama. Ini gambar apa tadi? Sudah kita lihat kan? Ini adalah gambar bakteri. Jadi kita akan bahas mengenai kingdom bakteri atau nama lainnya disebut dengan kingdom Monera. Kingdom Monera yang pasti tadi jumlah selnya satu atau banyak? Dia cuma tersusun oleh uniselular atau satu sel saja. Kemudian ciri-ciri kingdom Monera, dia itu berukuran sangat kecil karena kita nggak bisa lihat langsung, kita hanya bisa lihat di bawah mikroskop. Selanjutnya, si kingdom Monera itu dia namanya prokaryotik atau tidak memiliki membran inti sel. Jadi yang sangat sederhana nih selnya. Contohnya sangat banyak. Bisa nanti ada bakteri Escherichia coli pada usus besar kita yang membantu pembusukan. Atau anak-anak minum Yakult, di sana juga ada bakteri baik yang nanti membantu untuk pencernaan kita. Tetapi banyak juga bakteri yang jahat yang nanti bisa menyebabkan kita sakit. Oke, kita masuk kingdom yang kedua, namanya kingdom Protista. Kingdom Protista ini ciri-cirinya dia ada yang uniselular dan ada yang multiselular. Jadi ada yang satu sel dan ada yang banyak sel nih. Tetapi dia sudah eukaryotik, berbeda dengan Monera tadi yang masih prokaryotik. Jadi dia sudah memiliki membran inti sel. Dan ada yang bisa berfotosintesis dan ada juga yang tidak nih. Contohnya untuk yang uniselular adalah si amuba. Gambarnya seperti ini. Ini sama juga, ini gambar amuba juga. Sedangkan untuk yang multiselular contohnya adalah ganggang atau rumput laut. Dan ganggang ini bisa melakukan fotosintesis nih. Kita bahas yang ketiga, namanya kingdom fungi atau ini kingdom jamur. Jadi jamur dan teman-temannya di sini. Ciri-cirinya dia sudah eukaryotik, berarti sudah memiliki membran inti sel. Kemudian ada yang uniselular dan multiselular, ada yang satu sel dan banyak sel, dan dia tidak bisa berfotosintesis. Jadi jamur itu tidak sama dengan tumbuhan, dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Cara mendapatkan makanannya dengan menyerap sisa makhluk hidup lain, makanya dia hidup di sisa-sisa tumbuhan kayak kayu yang lapuk atau menjadi parasit. Kita lihat di sini contoh jamur yang multiseluler, contohnya seperti jamur tiram, jamur merang, dan jamur kuping. Sedangkan jamur yang uniseluler atau yang satu sel, contohnya kita punya roti nih, lama-kelamaan ada hijau-hijaunya kan, itu adalah jamur, tapi yang uniseluler. Atau misalnya kita pernah beli tempe, pada tempe ini bagian yang putih-putihnya ini juga merupakan jamur juga. Dan yang lainnya, jamur yang contohnya jadi parasit, ini yang hidupnya pada makhluk hidup lain. Kayak manusia, dia nanti menyerap pada makhluk hidup tersebut. Oke, kita masuk yang keempat, kingdom Plantae. Plantae ini berasal dari kata plant-nya ini, artinya adalah tumbuhan. Ciri-ciri kingdom Plantae itu adalah eukaryotik, sudah memiliki membran inti, dan semua kingdom Plantae sudah multiseluler, jadi semuanya udah banyak sel. Dan ciri yang paling pentingnya adalah bisa berfotosintesis. Kingdom Plantae, karena saking banyaknya, kita bagi lagi nih pembagiannya. Ada bagiannya itu yang nanti tumbuhan lumut, ada yang namanya tumbuhan paku, ada yang nanti tumbuhan berbiji atau disebut dengan spermatopita. Untuk tumbuhan berbiji dibagi lagi, ada yang namanya gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Dan untuk angiospermae dibagi dua, ada yang monokotil biji berkeping satu dan dikotil biji berkeping dua. Kita bahas yang pertama, tumbuhan lumut atau bryophyta. Ini contohnya ada lumut yang seperti daun, lumut daun, atau yang kayak love seperti ini namanya lumut hati, dan yang ada tanduknya lumut tanduk. Selanjutnya ada tumbuhan paku atau pteridophyta. Ini tumbuhan paku itu yang sering kita lihat yang seperti ini ya, ini namanya paku sejati. Sebenarnya ada contoh lainnya seperti ini namanya paku purba, ini paku kawat, dan ini paku ekor kuda. Cukup tahu anak-anak.
Selanjutnya kita bahas yang ketiga, tumbuhan berbiji atau spermatopita. Tadi tumbuhan berbiji itu dibagi berdua, ada tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperme dan ada tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme. Apa sih kenapa dibilang berbiji terbuka dan tertutup? Kita lihat dari bijinya. Jadi, ini biji pada tumbuhan berbiji terbuka, ini bijinya tidak ada yang melindunginya, tidak ada daging buah yang melindunginya, cuma kulitnya aja nih. Sedangkan untuk tumbuhan berbiji tertutup, contohnya pada apel, ini ada bagian buah yang melindunginya. Juga pada tomat, ini ada bagian buah yang melindunginya, makanya dibilang berbiji tertutup. Sedangkan ini karena tidak ada dilindungi buah, maka dibilangnya ini berbiji terbuka. Contoh tumbuhan berbiji terbuka, contohnya seperti pakis haji, melinjo, ada pinus, dan ini ada salah satunya lagi ginkgo biloba. Selanjutnya, contoh tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme, ini nanti kita bagi ke dalam dua kelompok. Ada kelompok monokotil dan ada kelompok dikotil. Yang monokotil itu contohnya seperti tebu, padi, bambu, dan pisang. Sedangkan yang dikotil banyak nih, misal mangga, durian, sukun, terong, apel, alpukat, dan lain-lain. Kita masuk yang kelima, kingdom animalia. Animal dari namanya ini adalah kingdom hewan. Ciri-cirinya yang pertama dia eukariotik, sudah memiliki membran inti sel, multiselular, jadi semuanya sudah terdiri dari banyak sel dan tidak bisa berfotosintesis, jadi makannya dari luar. Kemudian, kingdom animalia ini dibagi atas dua kelompok. Ada kelompok pertama namanya invertebrata. Ini dari katanya ini kita lihat ada vertebrata, ini artinya tulang belakang. In ini artinya tidak. Jadi hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Apa contohnya? Seperti ubur-ubur, dia nggak punya tulang. Tulang belakang tuh anak-anak ingat aja lah kayak tulang punggung. Jadi dia tidak punya tulang. Sedangkan untuk vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Jadi perbedaannya ada di in sama ini enggak ya. Ini berarti memiliki tulang belakang. Ini banyak contohnya. Salah satu contohnya seperti gajah karena dia nanti punya tulang di bagian punggungnya. Selanjutnya kita akan bahas hewan invertebrata ini. Yang pertama, anak-anak pernah nonton SpongeBob? Tahu nggak kalau sebenarnya SpongeBob ini terinspirasi pada hewan tertentu, namanya hewan porifera atau hewan berpori. Karena ada lubang-lubang kan pada tubuh SpongeBob ini. Ciri-ciri porifera, dia biasanya hidup di laut, kemudian permukaan tubuhnya itu ada pori-porinya, ini ada lubang-lubangnya itu. Selanjutnya kita bahas yang kedua mengenai ubur-ubur. Ubur-ubur pada bagian bawah tubuhnya ini ada lubang kan atau rongga, makanya dia masuk kelompok namanya Solenterata atau hewan berongga. Jadi tubuh berongga seperti kantung dan mereka memiliki tentakel untuk penyengat nanti. Contohnya adalah hidra dan ubur-ubur. Ini hidra dan ini ubur-uburnya. Kita bahas yang ketiga nih. Ini kelompok apa? Kita bahas kelompok cacing atau vermes. Cacing itu banyak bentuknya, ada yang bulat, pipih, dan panjang. Nanti dia dibagi atas kelompok-kelompoknya. Ada yang namanya cacing pipih, cacing gilik, dan cacing gelang. Ini contohnya cacing pipih nih, dia pipih tubuhnya. Ada yang gilik, ini seperti ini, nanti dia punya alat penghisap. Dan cacing gelang itu kayak cacing tanah kayak gini. Ada guratan-guratannya itu. Selanjutnya kita bahas siput nih. Siput ini adalah hewan lunak. Hewan lunak nanti masuk ke dalam kelompok moluska namanya. Moluska tersebut tubuh hewannya tuh lunak dan berlendir. Kemudian tubuhnya terdiri atas kepala dan perut dan biasanya nanti ada yang dilindungi oleh cangkang, ada juga yang enggak. Contohnya nih kayak siput, kemudian kerang. Yang tidak dilindungi cangkang contohnya kayak cumi-cumi dan gurita. Jadi cumi-cumi dan gurita tidak sama kelompoknya dengan ubur-ubur ya, karena mereka lebih kompleks lagi tubuhnya. Selanjutnya kita masuk nih kepada bintang laut. Bintang laut kelompoknya namanya Echinodermata atau berkulit duri.
Nah, ini ciri-cirinya tubuhnya diselimuti rangka luar dengan duri-duri kecil dan bergerak dengan kaki ambulakral namanya. Ini contohnya kayak landak laut, bintang ular laut, teripang, dan bintang laut nih. Kenapa bintang laut ini kita bilang ada durinya? Kalau kita lihat sekilas kan kayak nggak ada duri. Jadi duri yang ada pada bintang laut ini sangat-sangat kecil ukurannya. Lalu kita bahas ada yang namanya antropoda atau kaki beruas-ruas. Apa maksudnya kaki beruas-ruas? Ruas itu artinya bagian-bagian. Jadi kakinya tuh kayak ada patahan-patahannya gitu. Kayak kita lihat ini kakinya ada bagian sini, sininya kan pada belalang. Jadi hewan yang kakinya seperti ini masuknya ke antropoda. Nanti antropoda dibagi lagi nih. Ada yang namanya insekta, hewan berkaki 6. Jadi yang semua berkaki 6 masuk sini. Semut, kumbang, kupu-kupu. Dan yang kedua ada yang namanya arachnida nih, yang berkaki 8. Contohnya kalajengking sama laba-laba nanti. Ada juga krustasea yang berkaki 10. Jadi krustasea ini yang isinya udang dan kepiting. Dan yang terakhir ada yang namanya myriapoda, berkaki banyak. Ini contohnya adalah kaki 1000. Oke, sudah habis tentang invertebrata, kita bahas yang hewan vertebrata. Hewan vertebrata terbagi atas 5 kelompok nih. Kelompok yang pertama namanya kelompok Pisces. Pisces ini adalah kelompok ikan. Jadi ini nih bagian tulang punggung pada ikan, tulang belakangnya. Jadi semua jenis ikan masuknya ke Pisces. Kelompok yang kedua adalah si amfibi. Amfibi ini dia adalah hewan yang bisa hidup di 2 alam nih, dan bernafasnya sudah dengan paru-paru. Kelompok yang ketiga adalah reptil. Reptil itu tulang punggungnya itu di bagian sini nih. Reptil ini adalah hewan yang melata, contohnya nanti kadal, ular, buaya, itu semuanya masuk ke dalam reptil. Kemudian kelompok keempat namanya aves. Aves ini adalah kelompok burung. Jadi semua jenis burung, ayam, bebek, burung itu masuknya ke aves. Dan kelompok yang kelima, kelompok yang paling penting itu namanya mamalia. Mamalia adalah kelompok hewan menyusui. Contohnya itu seperti kucing, anjing, harimau, singa, banyak sekali contohnya. Bahkan kita manusia pun kita masuk ke dalam kelompok mamalia ini. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.